Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, nggih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan, ya, subtema 3, nggih. Ayo kita bersatu, nggih. Anak-anak, sebelum kita belajar, nggih, kita berdoa dulu, nggih. Kita bersyukur dulu, nggih. Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat belajar, ya, dengan keadaan sehat walafiat, ya. Baik, hari ini anak-anak, kita akan melanjutkan subtema 3, ya, mata pelajaran PPKN. Itu tentang menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan. Ya, ada dua kata, yaitu persatuan dan kesatuan. Kalau persatuan itu apa? Ya, ada di sila ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Persatuan adalah sikap, ya. Persatuan itu suatu sikap, ya, yang ada pada diri seseorang untuk bisa bersatu di antara perbedaan, ya. Itu persatuan itu sikap, ya, dari beberapa perbedaan, ya, berbeda suku, berbeda agama, ya, berbeda budaya, itu tidak apa-apa. Kita harus memiliki sikap persatuan, ya, supaya terjadi kerukunan, ya, supaya ada perdamaian, maka anak-anak harus memiliki sikap persatuan, ya. Ada kata lain yaitu kesatuan, ya. Nah, ada dua kata yang berbeda, persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kesatuan itu apa? Kesatuan itu menyatukan, ya. Sikap menyatukan. Kalau tadi persatuan itu rasa ingin bersatu, kalau kesatuan itu sikap menyatukan, ya. Dari beberapa suku, ya, ada ratusan suku itu, ya, disatukan, ya. Disatukan dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika, ya, seperti itu, ya. Dari berbagai agama, dari berbagai budaya, ya, dari berbagai pulau disatukan, ya, menjadi satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Makanya negara kita kan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, ya. Seperti anak-anak ketahui, ya, bangsa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian besoknya tanggal 18 Agustus, ya, bangsa Indonesia, ya, telah berdiri dan berubah menjadi nama NKRI. Jadi NKRI itu berdiri pada tanggal 18 Agustus pada sidang PPKI yang kedua yang dipimpin oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, ya. Jadi pada tanggal 18 NKRI terbentuk, ya. Pada tanggal 17 itu hanya kemerdekaan saja, negaranya baru terbentuk pada tanggal 18 Agustus, ya. Ya, walaupun demikian, walaupun sudah merdeka, ya, bangsa dan rakyat Indonesia tetap, ya, tetap harus mempertahankan kemerdekaannya, ya, supaya tidak direbut kembali, ya. Makanya ada pertempuran tuh, ya, baik pertempuran 10 November, pertempuran Ambarawa di Semarang, ada pertempuran Medan area di Medan, ya. Ada pertempuran yang lain yang ada di daerah-daerah, ya, dengan tujuan untuk mempertahankan. Nah, setelah itu ada perundingan, ya, anak-anak. Ada perundingan Linggarjati, kemarin sudah belajar, ya, karena Belanda itu melanggar perjanjian sebelumnya, ya. Ya, Indonesia sudah merdeka kok masih ada keinginan untuk menjajah, maka rakyat Indonesia melawannya agar penjajah-penjajah itu dapat pergi dari bumi Indonesia, ya. Kayak ada pertempuran 10 November dan lain-lain itu, ya. Ya. Supaya dapat benar-benar merdeka, apa yang dilakukan rakyat Indonesia yaitu bersatu, ya, mempunyai sikap persatuan, ya, dari berbagai daerah, ya, dari Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, bersatu menjadi satu, ya, mempunyai tekad untuk mempertahankan kemerdekaan, ya.
Ini manfaat persatuan dan persatuan bagi bagi rakyat Indonesia ya. Manfaatnya apa? Persatuan dan kesatuan itu. Satu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju seperti sekarang ya. Insya Allah ini akan menuju ke negara maju Indonesia ini ya. Insya Allah, oke. Nomor dua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman dan cepat ya. Ya, kalau masyarakatnya mau bersatu ya, maka pembangunan nasional itu akan lebih cepat, lebih lancar lagi ya. Pembangunan jalan, pembangunan pendidikan, pembangunan rumah sakit, pembangunan semua itu nanti akan lancar jika rakyatnya mau bersatu, mau rukun, mau gotong royong. Nomor tiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang ya. Ya, di sila kelima ada keadilan sosial. Jadi jika masyarakatnya bersatu, masyarakatnya rukun, tidak ada pertengkaran, maka akan tercipta kesejahteraan, sejahtera, aman, damai. Itulah yang kita inginkan bersama-sama, nggih. Kehidupan yang teratur, kehidupan yang selalu mengedepankan sikap saling tolong menolong, adil. Yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Anak-anak telah mengetahui bahwa di TV ya, ada di media sosial, di koran itu banyak sekali berita tentang perselisihan, pertengkaran tuh ya. Tiap hari bahkan ya peristiwa-peristiwa permusuhan tuh setiap hari ada berita seperti itu ya. Kenapa itu ya? Itu tidak mau bersatu rakyatnya, okay? Masih membeda-bedakan, tidak boleh ya. Jadi supaya tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran, maka anak-anak ya dan kita semua harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan ya. Yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Jadi tujuannya agar kita semua agar bersaudara. Jika kita semua bersaudara, maka tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada ya. Kita mesti hidup rukun kalau kita sama-sama menjalin persaudaraan ya. Sikap gotong royong itu terus ya, terus kita lakukan baik di rumah ya, dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, dengan teman dan masyarakat. Sikap persaudaraan gotong royong itu okay, harus kita lestarikan ya anak-anak. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu SBDP ya. Ini yang tadi ditulis nggih, yang tadi ditulis, yang ini enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Ini cuma sekedar tahu saja bahwa ada namanya pola lantai dan gerakan ya. Nah, ini ada tari merak ya yang berasal dari Jawa Barat ya. Ini ada pola lantai yang digunakan tari merak ya, cukup disimak saja. Nah, gerakan pertama kalau menarikan tari merak ya itu ada pola lantai horizontal. Jadi tari meraknya itu penarinya berjajar secara horizontal dari kanan ke kiri ya, dengan mengepakkan sayapnya itu ya. Nah, seperti merak. Selanjutnya gerakan kedua, penari berputar ya. Ya, berputar untuk membentuk pola lantai diagonal atau saling berhadapan ya. Nah, ini seperti gerakan ketiga ini ya. Saling berhadapan secara diagonal ya. Ya, berpasangan ya. Selanjutnya gerakan keempat ada pola lantai garis melingkar ya. Penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Jadi melingkar ya, setengah lingkaran itu terus menghadap ke penonton gitu ya. Nah, selanjutnya ini mempraktikkan gerak dan pola lantai tari merak. Ya, ini bisa dipraktekkan sendiri ya, tidak usah di video, tidak apa-apa. Dipraktekkan sendiri. Ya, yang ingin mencoba saja. Nah, yang pertama mengangkat kedua tangan ya, seperti merak itu. Satunya yang kedua menurunkan kedua tangan. Terus mengatupkan tangan dan kaki seperti itu. Yang keempat menggerakkan tangan kanan ke atas dan ke bawah.
Selanjutnya menggerakkan tangan kiri ke atas dan ke bawah. Jadi seperti tari merak itu ya. Seperti burung merak mengepakkan sayap, menutup, mengepakkan sayap, menutup seperti itu ya. Selanjutnya ada mata pelajaran IPA ya. Ini perlu dicatat nanti kalau ada hal-hal penting saja, tidak usah dicatat semua ya. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan. Ini ada tumbuhan Rafflesia arnoldi. Tumbuhan Rafflesia ini berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai ya. Ya, mengeluarkan bau busuk ya. Dilestarikan dengan cara dibuat cagar alam ya. Di Bengkulu sana tempatnya bunga Rafflesia ada namanya cagar alam Rafflesia arnoldi ya. Untuk melindungi, untuk melestarikan ya, agar tidak punah. Ya, ini anak-anak ada orang hutan ya. Paling banyak ada di Kalimantan ya. Indonesia sudah kerjasama dengan WWF. Apa itu WWF itu? Untuk mengembalikan hutan sebagai habitat orang hutan ya. Jadi mengembalikan hutan, melakukan reboisasi agar hutan bisa ditempati kembali oleh orang hutan, tidak sampai habitatnya rusak ya. Sudah melakukan reboisasi ya pemerintah. Ini ada juga gajah Sumatera ya. Gajah termasuk hewan langka juga ya anak-anak. Gajah Sumatera populasinya menurun ya, jumlahnya menurun ya. Penyebabnya apa? Ya karena ada perburuan liar ya, diambil gadingnya itu ya, diburu diambil gadingnya. Dan perubahan fungsi hutan ya. Sebelumnya hutan itu masih asri ya, sekarang hutan dialih fungsikan untuk industri ya, untuk menanam karet, untuk menanam untuk menanam industri ya. Sebagian besar itu hutan itu dijadikan untuk industri ya. bukan untuk pelestarian ya. Maka sekarang pemerintah berupaya untuk kembali mereboisasi hutan ya, agar gajah Sumatera ini tetap bisa hidup di habitatnya seperti itu ya. Terima kasih anak-anak ya. Itulah yang dapat saya sampaikan, nanti tugasnya saya kirim melalui grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.